Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Husnul Khotimah, Sarjana Pendidikan Islam. Saya adalah guru PAI di SDN 3 Sobokerto, Ngemplak, Boyolali, sekaligus mahasiswa PPK PAI dalam jabatan PES 3 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga dengan nomor rekening mahasiswa 27030252267. Pada hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita sehat selamat, sehat walafiat dan sehat bahagia. Siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Mas Alvino Adi Saputra, Mbak Arya Herawati, dan Mas Ridho. Alhamdulillah semuanya hadir. Coba tepuk semangat yang sangat semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Pada pagi hari ini, siapa yang seragamnya tidak lengkap? Coba dilihat diikat di pinggangnya masing-masing. Pakai sepatu tidak? Pakai. Lihat sepatunya, pakai kaos kaki apa tidak? Semuanya berseragam lengkap dan tidak ada yang keliru seragam. Alhamdulillah, kalian sangat hebat. Sudah siap belajar pagi hari ini? Sudah. Mari kita berdoa. Silakan Mas Ketua, disiapkan. Perhatikan siap. Pada guru. Badan. Berlamu. Mau belajar mulai. 1, 2, 3. Diberi lancar, anak-anak diberi terbuka hatinya, pikirannya, mudah menerima pelajaran. Kita sebagai warga negara yang baik, marilah kita lafalkan Pancasila bersama-sama. Pancasila. Sekarang surat Al-Adiyat. Alhamdulillah. Yaitu Quran surat At-Tin. Kemarin sudah dibacakan bagaimana lafal bunyi-bunyinya. Adakah yang masih ingat ada berapa ayat? 8 ayat. Sekarang Guru akan menyampaikan apa isi pokok yang terdapat dalam surat At-Tin. Isinya apa saja, kita bedah satu-satu. Atin artinya apa, ada berapa sumpah. Dengan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak bisa memahami isi pokok surat At-Tin. Dan yang terakhir tujuannya
adalah kalian bisa mengamalkan, menghayati dan mengamalkan apa hikmah dan pesan-pesan yang ada dalam surat At-Tin. Mari kita pelajari bersama-sama. Bisa dilihat di layar? Bisa ya? Materi surat At-Tin. Kemudian isi surat kandungan At-Tin, yaitu pada globalnya, global itu secara keseluruhannya, surat At-Tin menjelaskan tentang penciptaan manusia dalam bentuk yang terbaik, bentuk yang sebaik-baiknya. Di sebelahnya dilihat surat At-Tin merupakan surat yang ke-9. Masih hafal. Terdiri dari 8 ayat, termasuk surat Maryam. Kemudian surat At-Tin, ayat At-Tin artinya apa? Buah tin. Buah tin. Maksudnya buah tin. Buah zaitun. Buah zaitun. Siapa tahu siapa saja makhluknya Allah? Hewan, tumbuhan, tanaman, manusia. Dan manusia di antara semua ciptaannya termasuk makhluk yang paling sempurna. Karena apa? Seimbang antara fisik dan seimbang antara apa, Mas? Otak, pikiran, akal, pintar sekali. Jadi manusia bisa menciptakan sesuatu, menghendaki sesuatu, merasakan sesuatu. Apa manusia sebagai makhluk sosial? Kenapa? Saling membutuhkan. Maka tidak boleh sombong, tidak boleh durhaka. Pesannya Allah tadi apa? Kecuali orang yang beriman dan beramal sholih. Jadi orang yang beriman beramal sholih akan mendapatkan pahala yang tidak ada putusnya. Orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan akan mendapat pahala yang tidak ada putusnya. Jadi mulai kecil, besar, dewasa, iman terus, jangan diprogram. Soalnya sudah aku tak rasa iman dan pas meninggal dalam keadaan tidak iman, masuk neraka apa surga? Neraka. Maka harus iman terus, istiqomah, konsisten. Jadi netepi keimanan kepada Allah sejak kita membaca syahadat sampai akhir hayat. Tetap bersyahadat, tetap percaya pada Gusti Allah. Pada ayat pertama, 2 dan 3 ini terdapat berapa sumpah? 4 yang keras. Apa saja? Demi buah tin, terus demi buah zaitun, demi Sinai, dan kota yang aman. Kemudian orang yang tadi yang dijelaskan akan dikembalikan ke level yang sederhananya kecuali orang yang beriman dan amal sholih. Saya ulang. At-Tin termasuk surat yang ke-95. Terdiri dari ayat. Madani Makiyah. Ada berapa sumpah? Apa saja? Demi buah tin, demi buah zaitun, demi buah Sinai, demi kota yang aman. Manusia agar tidak dijadikan pada makhluk yang sederhananya, syaratnya harus beriman kepada Allah dan beramal sholih. Kemudian pahalanya, keutamaannya, kelebihannya orang yang beriman dan beramal sholih mendapatkan pahala yang tidak ada putusnya. Yang keras Mas Jeffrey dan dengar ulangi, mendapatkan pahala yang tidak ada putusnya. Jadi kita mendapatkan pahala yang tidak ada putusnya. Semua sudah paham? Yang ke-1
kalian gunakan dengan kolom masing. Buatlah peta konsep pesan pokok surat Atin bersama kelompokmu. Tulis nama kelompokmu siapa saja, dibagi tugas siapa yang membaca soal, siapa yang mencari materi untuk ditulis, siapa yang menulis, dan siapa yang menyajikan. Kerja kelompok dengan baik, nanti ditambahkan. Bisa dipinjamkan. Inilah salah satu amal solih. Kalian sudah mempraktekkan amal solih, beramal kebaikan, meminjamkan rayon kepada temannya. Silakan diskusi yang baik. Jelas yang mana itu tulisannya mana? Pensil, siapa yang punya pensil? Ya itu. Ya siap. Waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan di meja berguru, ya. Ya. Silakan diskusi, nanti maju ke depan. Dari hasil yang sudah dikumpulkan, saya mohon urut kelompok 1 untuk maju ke depan. Yang lain boleh menyimak, boleh nanti menambahkan juga boleh, atau mungkin itu belum sempat juga ya. Sang pokok surat Atin ada 4 suka: Atin, Zaitun, Tur, Sinai, dan Balatul Amin. Manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang paling adil. Iya, tepuk tangan buat semuanya. Kemudian sekarang kelompok 2, silakan maju ke depan. Agak maju aja, biar gerak maju. Atin berarti merupakan surat Makkiyah karena diturunkan di Makkah. Wa ana dzalika minal syahidin. Iya, bagus sekali, tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang kelompok 3, buah-buahan. Iya, silakan disampaikan. Buatan, maju. Hikmah yang dapat diambil dari surat Atin. Negara Makkah adalah negara yang aman, tidak ada pelanggaran dan selalu kebaikan. Tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok 3. Hikmah yang dapat diambil dari surat Atin. Tadi kalian sudah menyampaikan isi pokoknya. Sekarang hikmah yang dapat diambil. 1. Negara Mekah adalah negara yang aman, tidak ada pertempuran dan tidak ada peperangan. Coba diingat-ingat, selama ini ada nggak di Mekah itu perang? Tidak ada. Ada nggak di Mekah itu demo? Tidak ada. Bahkan jika sedang berperang, kalau sudah di Mekah nggak perang, gencatan senjatanya disalahkan karena termasuk tanah suci, tanah haram untuk ada pertempuran, haram untuk ada kata-kata yang jelek. Nanti saya kasih soal sebanyak 5 soal, didikte ya, nanti kerjakan sendiri-sendiri. Jelas ya? Nomor 1 langsung tulis jawaban. Kota manakah yang dijuluki kota yang aman dalam surat Atin?
Terakhir, berikan satu contoh perilaku amal solih. Sudah? Oke. Gampang sekali. Alhamdulillah pada siang hari ini kalian kelompok tadi hasilnya bagus, dan sekarang dari sini masukkan pembukaan hanya 100 tepuk tangan buat kalian. Oke, pada kegiatan aktif pembelajaran hari ini akan Ibu sampaikan kesimpulannya dari awal sampai akhir. Saya Atin termasuk surat Makiyah karena turunnya di Mekah. Beriman kepada Allah dan beribadah dan mengerjakan kebaikan. Alhamdulillah kalian masih hafal semuanya. Ini sangat bahagia, sangat senang sekali. Apakah kalian senang? Apakah kalian senang? Apakah kalian bahagia? Kita ketemu lagi minggu depan di hari yang sama dengan materi Asmaul Husna. Ya, biar selalu membaca surat yang ada dalam Al-Quran itu satu rutin sebagai salah satu bentuk amal soleh. Kalau yang tilawah bagaimana belum Al-Quran, boleh membaca hafalannya surat-surat pendek, diulang-ulang, karena satu huruf adalah 10 kebaikan. Kita nyanyikan nyanyian tepuk anti bullying secara bersama-sama. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman, saling tolong dan sayang sama teman. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran mapel PAI. Saya rasa cukup sekian dari saya, semoga banyak bermanfaat, dan jika banyak salah, guru mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Bersedia ya? Iya. Silakan dirapikan, kemudian bisa berdoa.